Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Industri Bandeng Presto di Desa Bulumanis Kidul. Pertama-tama sebelum membahas lebih jauh mengenai industri Bandeng Presto tersebut atau Desa Bulumanis itu sendiri, saya akan membahas tentang industri rumah tangga. Industri rumah tangga ini merupakan salah satu bentuk dari pembangunan ekonomi melalui transformasi sumber daya yang menggunakan alat-alat yang bersifat sederhana. Industri rumah tangga biasanya dibangun di suatu daerah atau suatu desa, yang mana di dalam desa tersebut terdapat bahan baku dari industri tersebut. Lalu keberadaan industri rumah tangga ini dinilai mempunyai arti yang cukup penting dalam kerangka pembangunan nasional. Karena apa? Karena keberadaan industri tersebut menjadi solusi bagi tenaga kerja atau masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan menjadi memiliki pekerjaan, dan tentunya juga sebagai perbaikan ekonomi masyarakat desa. Lalu Indonesia ini merupakan negara maritim yang mana mempunyai potensi yang cukup besar dalam perikanan, baik itu ikan air tawar, ikan air payau, atau ikan air laut. Salah satunya ikan air payau gitu. Sebagian besar digunakan untuk memelihara ikan bandeng atau udang. Kita akan membahas ikan bandeng. Selain langsung dijual ke pembeli, pada umumnya ikan bandeng ini diolah secara tradisional. Olahan tersebut berupa pengasapan, penggaraman, lalu pemindangan. Cara tersebut hanya merubah komposisi daging, rasa, serta tekstur dari ikan tersebut, namun tidak melunakkan tulang, yang selama ini menjadi keresahan sebagian besar penikmat atau pecinta ikan bandeng tersebut karena susah dimakan. Lalu muncullah inovasi yang dinamakan Bandeng Presto. Menurut SNI atau Standar Nasional Indonesia nomor 41061209, Bandeng Presto ini merupakan produk olahan hasil perikanan dengan bahan baku ikan utuh yang mengalami perlakuan atau pemrosesan sebagai berikut. Ada penerimaan bahan baku, ada penyortiran, ada penjemuran, pencucian, dan lain-lain. Lalu industri ini atau industri Bandeng Presto tersebut salah satunya ada di Desa Bulumanis Kidul. Desa Bulumanis Kidul sendiri merupakan desa yang sedang berkembang dan memiliki beberapa potensi. Salah satunya adalah tambak. Karena lokasi Desa Bulumanis Kidul ini yang berdekatan langsung dengan Laut Jawa, yaitu sekitar kurang lebih 2 km. Masyarakat desa memanfaatkan lahan tersebut untuk digunakan sebagai tempat budidaya ikan bandeng. Lalu dengan adanya budidaya tersebut, masyarakat punya inisiatif gitu. Jadi seperti tadi, tidak hanya dijual langsung, tapi diolah dulu. Dalam produksinya, Bandeng Presto yang ada di Bulumanis ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama adalah penerimaan bahan baku. Jadi ikan bandeng dari tambak ditempatkan di wadah plastik yang diberikan es agar ikan tersebut tetap terjaga gitu, kesegarannya. Lalu setelah itu dilakukan penjemuran. Jadi ikan bandeng dijemur langsung di sinar matahari agar tidak terjadi pembusukan. Setelah dijemur, ikan dicuci. Setelah dicuci, dilakukan yang namanya pelumuran bumbu. Jadi ada beberapa bumbu yang dihaluskan lalu dilumurkan terhadap badan tersebut. Setelah dilumuri bumbu, dilakukanlah pemasakan. Pemasakan ini dilakukan di wadah besar yang mana sebelum ditempatkan pada wadah tersebut, ikan bandeng dimasukkan ke dalam wadah kotak, dan wadah kotak itu diberi
lapisan berupa daun pisang agar ikan dan wadah yang terbuat dari besi tadi tidak menempel dan merusak kulit atau daging ikan tersebut. Setelah dimasukkan dan dimasak dan dikira sudah matang, ikan tersebut dilakukan proses pendinginan. Jadi dibuka tutupnya, diambil lalu ditiriskan airnya, lalu diangin-anginkan. Setelah diangin-anginkan, ikan tersebut dimasukkan ke dalam kulkas, dan setelah dirasa dingin dilakukanlah pengemasan. Pengemasan di sini dilakukan dengan cara memasukkan ikan ke dalam plastik. Itu mengenai tahap-tahap produksi dari Bandeng Presto di Bulumanis Kidul. Lalu mengenai pemahaman teknologi dan informasi itu, tempat usaha ini masih bisa dikatakan menggunakan metode tradisional. Kenapa? Karena penggunaan peralatannya masih sederhana seperti tungku atau kuali yang besar tadi untuk memasak. Padahal terdapat pengolahan yang modern seperti penggunaan autoclave. Autoclave ini apa? Autoclave merupakan alat yang digunakan untuk mensterilkan peralatan dan perlengkapan, atau dalam konteks Bandeng ini pada prinsipnya penggunaan autoclave bertujuan untuk mempercepat pelunakan dari duri tersebut. Jadi yang biasanya masak Bandeng Presto berjam-jam, gini dengan penggunaan autoclave bisa hanya sekitar 2 jam. Jadi menghemat energi. Lalu untuk pemasarannya sendiri, tempat usaha tersebut atau industri tersebut sudah memanfaatkan teknologi. Namun di sini hanya berupa WhatsApp dengan cara penguploadan atau pengunggahan produk mereka menggunakan story. Jadi diupload di story WhatsApp dan dilihat oleh nomor-nomor yang ada di kontaknya tadi, lalu mereka tertarik dan membeli produk tersebut. Yang mana cukup efektif. Namun pembeli ini kebanyakan dari kerabat atau teman-teman sendiri. Lalu mengenai inovasi di industri tersebut, yang pertama-tama menjual Bandeng Presto, sekarang mereka memproduksi olahan baru agar terdapat inovasi, yaitu berupa otak-otak bandeng. Otak-otak bandeng ini merupakan olahan yang dari bandeng juga, yang mana dilakukan dengan cara mencampur daging bandeng dengan bumbu-bumbu lalu dibakar hingga bumbu meresap. Olahan ini selain Bandeng Presto tadi juga cukup menjual gitu. Jadi kesimpulannya, menurut saya produk ini sudah cukup baik atau industri ini sudah cukup baik, tetapi masih ada beberapa hal yang bisa diperbaiki atau ditingkatkan seperti pemberian nama atau branding. Jadi produk tersebut tidak hanya dikemas di dalam wadah plastik, tapi juga diberikan nama agar jangkauan penjualannya lebih luas lagi, agar mendapat model yang lebih banyak, lalu dapat membeli teknologi-teknologi yang dapat meningkatkan atau memajukan industri mereka. Sudah itu saja. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata maupun pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.